Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Saproni kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Kok ya dari raut mukanya kok kayak ada permasalahan ini Pak Saproni? Cuma ada pengen belajar bareng gitu. Oh iya. Intinya saya ingin belajar. Jadi saya ingin melakukan coaching Bu. Iya. Jadi nanti saya harapkan Ibu nanti menjadi penilai atau menilai ketika saya melakukan coaching. Nah, ini jadi saya itu pengen meningkatkan kemampuan coach ketika yaitu salah satunya tentang kehadiran penuh. Nah, Iya. gitu. Atau menjadi pendengar yang baik dan kehadiran penuh itu. Nah, itu Bu yang saya ingin tingkatkan tentang itu. Jadi nanti tolong Ibu nilai ketika saya melakukan coaching dengan rekan saya, jadi apa yang kurang atau yang masih perlu diperbaiki nanti mohon Ibu nilai secara langsung gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi itu intinya Pak Saproni ini ya, hubungin saya ya Pak ya. Ya. Iya. Kira-kira kapan itu Pak? Untuk pelaksanaannya mungkin kemarin saya tanya dengan rekan saya itu minggu depan atau hari-hari Selasa. Lebih cepat lebih bagus ya Pak ya. Iya. Terus yang mau diambil yang paling ininya apanya Pak? Ini yang mau digali yang utamanya Pak. Ini tentang intinya tentang kemampuan saya dalam coaching, yaitu tentang bagaimana saya bisa ikut menjadi pendengar yang baik. Oh gitu ya ya ya. Oh ya. Ya Pak Saproni, mungkin untuk minggu-minggu depan ini yang mau di jalan Pak Saproni mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak. Dan mungkin saya nanti bisa di telepon atau dihubungi lagi supaya saya bisa lebih tahu jalannya Pak Saproni dengan coachnya Pak Saproni ya. Iya. Ya dan kalau gitu Pak Saproni, saya ini ya dari sini aja, nanti Pak Saproni bisa menghubungi saya kembali. Ya, nanti saya hubungi lagi kalau sudah deal kapan kita pelaksanaannya itu sudah pasti. Kalau rencana sudah ada hari Selasa itu, tapi mungkin namanya kegiatan kadang ada tungguran atau gimana, ada kegiatan mendadak. Nanti intinya yang pasti ketika Ibu saya minta, insya Allah siapkan Bu ya. Siap Pak, siap. Ya, itu aja Bu. Terima kasih Bu.
atas waktunya, atas kesediaannya menjadi penilai nanti gitu. Ya, untuk taksi Pak Sakroni Ya. kan di ini ya Pak ya. Ya, Bu. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, kemarin saya dibilangin sama rekan katanya Bapak nyari saya gitu. Iya Pak. Ada masalah apa atau ada perlu sharing apa Pak kira-kira? Ada yang apa ya? Ada permasalahan sedikit Pak. Terutama dalam hal siswa-siswa saya di kelas. Iya, iya, iya. Yang mana itu di kelas 5 tempat saya mengajar, siswanya jumlahnya itu ada 27 siswa. Namun sekitar 65%-an, artinya sekitar ya bisa dikatakan 17-18 siswa itu luar biasa Pak. Luar biasanya itu untuk penyerapan materi pembelajaran yang saya berikan itu sulit benar untuk menerima. Itu yang pertama. Dan kedua, apa yang saya lakukan di kelas itu yang berkenaan dengan pembelajaran, mereka sepertinya tidak apa ya, lari sana, lari sini, bersuara keras. Itu saya bingung Pak. Ini kan sudah semester 1 mau ujiannya Pak ya. Iya, iya, iya. Seharusnya kan sudah ada perubahan dalam mental waktu dia masih kelas 4 ya Pak. Iya, iya. Ini sepertinya lambat benar kok perubahan ke arah lebih seusia kelas 5 seperti itu Pak. Masih terbawa di masa-masa dia kelas 4. Seperti itu Pak. Ya, ya, jadi cerita Bapak tadi, Bapak ingin apa ya? Tujuan Bapak jadi ingin meningkatkan kemampuan siswa Pak ya. Jadi Iya tujuannya Pak, Pak ya. benar Pak. Terutama yang dari 60 lebih itu Iya, yang persennya Pak. Itu yang masih kurang yang Bapak tingkatkan. Betul Pak. Kira-kira Bapak sudah mencari penyebabnya apa belum Pak? Saya Dari pernah masalah membuat pemetaan Pak. Saya coba pemetaan anak-anak yang sekiranya yang kurang, yang sedang dan yang mungkin di atas rata-rata. Memang dari 27 siswa itu yang di atas rata-rata sekitar anak 3 Pak. Anak 3 yang saya buat pemetaan tersebut. Dan sekitar mungkin anak 7 atau anak 6 kurang anak 7 kalau nggak salah. Itu yang memiliki kemampuan sedang. Nah, sisanya itu yang sekitar berapa istilahnya 19 orang itu tadi 19 anak itu versinya sama Pak. Luar biasa. Jadi dikarenakan lebih banyak dominan siswa yang banyak yang tidak bisa tidak benar dalam mengikuti proses pembelajaran, akhirnya kan mengganggu teman-teman yang mungkin yang benar-benar serius ingin mengikuti pembelajaran. Dan ini sudah mau ujian, tapi masih seperti itu Pak kondisi kelas saya. Terus langkah apa Pak kira-kira yang Bapak akan lakukan untuk mencari solusi itu tadi? Ya pertama-tama itu sudah saya lakukan pemetaan ya Pak ya. Yang 7 siswa sudah, itu anak yang di atas rata-rata 3 siswa ya Pak. 3 siswa itu anak di atas rata-rata, yang 7 siswa itu yang sedang, yang 19 siswa itu anak yang saya ceritakan tadi yang bermasalah. Lalu saya juga pernah menyampaikan hal tersebut terhadap wali kelasnya yang dulu kelas 4. Coba saya tanyakan kepada namanya Ibu Ika Irawati, wali kelas waktu dulu dia masih di kelas 4 mereka itu. Memang prosesnya memang kondisi keadaan pada saat itu memang ya seperti itu Pak. Malah lebih luar biasa katanya. Makanya saya masih bingung, apalagi sekiranya yang saya harus tempuh gitu loh Pak. Saya sudah menanyakan ke guru kelas yang dulu waktu kelas 4 dia, riwayat mereka gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi dari masalah itu sudah Bapak temukan apa penyebabnya itu Pak ya? Ya salah satunya selain pemetaan terhadap kemampuan siswa, saya juga ya menanyakan langsung dengan wali kelas yang tahun sebelumnya. Itu Pak. Lalu rencana Bapak selanjutnya itu apa Pak? Rencana saya ini ingin segera mungkin memperbaiki kondisi keadaan anak-anak saya itu Pak. Agar suasana kelas itu bisa kondusif, pembelajaran biar tidak terganggu, seperti itu Pak. Langkah konkretnya itu apa Pak kira-kira untuk menunjang anak-anak yang tertinggal itu kan kelihatannya lebih banyak Pak di kelas Bapak itu.
Rasanya karena hal tersebut mungkin memang sudah pernah terjadi waktu mereka di kelas 4. Saya juga pernah menanyakan hal tersebut dengan kepala sekolah, Pak. Ini Bu Kepala Sekolah, ini bagaimana saya menghadapi situasi kondisi keadaan seperti ini? Kalau ini dibiarkan dan saya belum tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana nantinya waktu dia duduk nanti di kelas 6? Dan sepertinya kalau mau jujur, pencapaian nilai mereka itu belum maksimal gitu loh. Sedangkan kita ini sebagai guru kan ditekankan tidak ada yang namanya siswa yang tidak naik kelas ya Pak ya. Sebisa mungkin namanya anak itu kan memiliki kemampuan masing-masing ya Pak. Namun saya berpikir juga, apa dari 19 anak ini yang dikategorikan anak lemah tadi ya Pak, selain lemah juga ya membuat tidak kondisi kelas, apakah mereka yang memiliki potensi di luar akademik atau bagaimana, itu mau saya coba Pak. Makanya saya kadang-kadang menanyakan juga kepada mungkin guru-guru yang lain juga, selain guru kelas, saya sebagai guru kelas kan ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru bahasa Lampung dan muluk lainnya, bahkan ada ekstrakurikuler ya Pak. Itu juga, tapi belum saya maksimalkan itu. Mau saya ajak bicara, ajak rembukan, bila mana mungkin di antara 19 siswa yang bermasalah itu mungkin punya kelebihan seperti itu Pak. Cuma ya biar bagaimana sih ingin saya inginkan itu kelas saya itu bisa kondusif Pak, bisa enak untuk belajar gitu. Iya. Jangan sampai anak 3, anak 7 yang tadi yang kategori sedang dan anak kategori yang baik tadi terganggu belajar mereka terhadap anak 19 orang tadi Pak. Melihat dari cerita Bapak tadi, kalau dari rencananya Bapak yang sudah dilakukan atau yang mau dilakukan itu sudah banyak Pak. Tapi saya pengen tahu apa yang masalah utama Pak. Masalah utama dari siswa itu kira-kira di pengelolaan kelasnya atau kurangnya gimana ya, kurangnya kelas ketika dulu kelas 4, pengelolaan gurunya, atau kurangnya kasih sayang orang tua ketika di rumah, itu apa Pak kira-kira? Sudah ditemukan atau belum Pak itu? Nah itu masih dalam proses saya mencari tahu Pak. Makanya pendidikan kita di sekolah ini kan hanya berapa jam ya Pak? Mungkin dalam waktu-waktu dekat ini saya punya rencana ingin, boleh jadi saya rembukan sama kepala sekolah, apa bisa nggak dikasih ruang untuk apa istilahnya mengadakan rapat wali murid khusus kelas saya terutama, seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau penyebab utama masalahnya belum ketemu Pak ya, jadi karena masih melakukan solusi-solusi Pak ya. Iya Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi masih menempuh solusi-solusi atau cara-cara untuk menemukan masalah Pak ya. Iya, jadi kalau menurut saya Pak, Bapak yang paling utama itu mencari masalah penyebab utamanya Pak, atau masalahnya itu apa anak itu memang kurang perhatian orang tua. Kan kadang sekarang ini banyak anak broken home atau anak yang ditinggal orang tuanya, merantau semua, itu kan nah perlu itu kita cari masalah utamanya apa gitu Pak. Jadi ketika kita sudah mengetahui masalah utama, kita baru melakukan aksi-aksi apa yang harusnya dilakukan untuk menyiasati itu seperti itu Pak kalau menurut saya itu. Berarti saya nanti akan coba begini aja Pak, saya mencoba berbagai macam metode belajar. Jadi saya lihat bagaimana dengan metode pembelajaran saya, mungkin seperti daya tarik dalam proses pembelajaran saya berikan. Saya akan coba manakala mungkin mereka ada perubahan. Mungkin selama ini saya juga introspeksi diri sebagai guru, apa mereka bosan materi yang saya ajarkan, cara saya mengajar, apa mereka bosan, bagaimana? Iya Pak. Harus kita ketahui dulu apa penyebab utamanya dulu Pak. Jadi apa karena anak itu jenuh, bosan belajar di rumah, atau tidak pernah belajar di rumah tapi ketika sekolah suruh ngerjain PR langsung atau tugas terus. Nah itu kan perlu introspeksi dari diri kita Pak. Terus setelah itu apa memang kita udah maksimal, media kita udah bagus, sudah menarik, tapi kok anak tetap nggak paham. Nah, ternyata mungkin karena kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian orang tua. Nah itu mungkin Pak. Iya Pak. Jadi itu rencana Bapak sudah bagus.
bagus. Nah, kira-kira rencananya kapan Pak dilaksanakan? Ya secepatnya Pak, secepatnya karena ini sudah mau ujian. Jadi berapa kali ya minggu depan sudah langsung saya segera lakukan Pak. Nah, nanti kalau memang Bapak butuh bantuan saya boleh lah Pak, saya dihubungi, saya terbuka Pak, dan insya Allah kalau saya ada waktu luang saya siap membantu Pak untuk kegiatan Bapak atau rencana Bapak yang perlu bantuan saya gitu Pak. Kalau memang cukup ya nggak apa-apa Pak. Dan untuk ini kira-kira nanti apa Pak yang seandainya itu tidak berhasil, itu ada langkah lain nggak kira-kira Pak selain bertemu dengan bernegosiasi berkoordinasi dengan wali kelas, dengan kepala sekolah tadi kan Bapak, ada lagi langkah nggak yang lain? Ya menurut saya langkahnya adalah bagaimana kita lebih mensiasati anak dalam hal mengerti akan kebutuhan mereka. Oh iya Pak. Kebutuhan mereka. Tentunya mereka juga punya kebutuhan yang sekiranya setiap anak berbeda-beda ya. Iya iya Pak. Itu ya saya coba nanti. Iya itu paling penting itu memang Pak. Iya. Udah itu aja Pak. Ada yang lain mungkin? Saya rasa sudah cukup Pak. Iya. Tinggal nanti saya akan merencanakan secepat mungkin rencana yang saya katakan tadi. Iya ya. Ya kalau mungkin ada yang lain ingin disampaikan atau ada keluhan lain, saya siap Pak menjadi rekan kolaborasi atau rekan sharing bersama lah Pak. Terima kasih. Jadi nanti kalau saya ada masalah juga gantian saya yang sharing dengan Bapak. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu aja Pak ya. Iya Pak. Terima kasih juga saya sudah dipercaya untuk menjadi teman sharing gitu Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan waktunya ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan Pak Sakroni dengan coachingnya itu enak ya, mengalir dengan dengan alurnya sesuai. Terus dari coachingnya juga merasa nyaman untuk menyampaikan unek-uneknya ya Pak ya. Terus dia juga bisa menggali apa yang ditanyakan Pak Sakroni. Ternyata dia bisa menggali ininya sendiri ya Pak ya. Nah, dari situ kalau saya nilai dari Pak Sakroni sendiri udah bagus untuk menjadi coach ya Pak ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi itu mungkin lebih penekanannya lagi supaya mantap lagi dalam memberikan coachnya ke coachingnya ya Pak, supaya lebih nambah ininya lagi Pak, supaya yang dikasih coaching itu lebih memberikan atau wawasannya itu lebih ini lagi Pak ya, lebih berkembang lagi Pak ya. Kalau saya nilai dari situ Pak Sakroni udah bagus untuk tujuan, identifikasi, untuk semuanya sudah mengalur untuk alur ceritanya. Kalau dari alur ceritanya sudah bagus Bu ya? Udah. Saya cukup udah bagus itu Pak ya, udah mengalir dengan ininya ya Pak ya. Jadi kalau kelihatannya kalau saya nilai, karena saya menilai diri saya kan tidak bisa, makanya butuh Ibu. Kalau menurut saya tadi malah alur ceritanya kok nggak jalan, ini bolak-balik gitu kan. Terus Mulai berjalan Pak ya. Terus kalau kemampuan coach saya itu tentang saya ingin menjadi pendengar baik, itu gimana Bu? Udah masuk Pak, udah masuk coaching ini ya, menyampaikan permasalahannya ya Pak ya. Bapak udah masuk untuk mendengarkan, jadi teman yang setia lah ya Pak ya, mendengarkan curhatannya itu udah masuk Pak. Udah bagus itu Pak Bu, ini udah masuk. Itu kira-kira Pak Sakroni ada yang perlu saya harus dampingi lagi, boleh Pak? Saya ini masih bisa untuk ini Pak. Terima kasih Bu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya Ibu menjadi penilai saya atau menjadi bahan saya untuk kasih masukan ke saya, karena kalau saya menilai diri saya kan tidak bisa, makanya butuh Ibu. Dan alhamdulillah Ibu bersedia, dan sehingga saya tahu kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana, atau kelebihan saya yang sudah terpenuhi apa, kan sudah tahu. Terima kasih banyak Bu. Semoga lain waktu ketika saya butuh, Ibu bisa membantu saya lagi, atau nanti Ibu juga butuh bantuan, saya juga bersedia Bu. Kita saling ini ya Pak ya. Namanya rekanan, kita bisa sharing bersama, kolaborasi. Terima kasih Bu. Ya Pak. Ini sih Bu kalau begitu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.